Perjalanan tahun 2024 tinggal 1 bulan lebih beberapa hari saja. Banyak peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Tidak semua berisi suasana hati yang bahagia karena banyak bencana yang mengguncang. Dan mendekati tahun serta setelah tahun baru, bencana masih akan terus sambung menyambung. Menjelang tutup tahun saja, sudah ada sinyal bencana yang disampaikan Eyang Rati, terutama gelombang tinggi dan gunung meletus. Meski tidak ingin menyebut secara mendetail, Eyang Rati juga berpesan kepada warga Sukabumi dan Aceh untuk berhati-hati, apalagi yang berdekatan dengan bibir pantai. Tapi benarkah di tahun 2025 nanti akan muncul virus mematikan yang jauh lebih ganas dari COVID-19? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pergantian tahun semakin dekat. Ada kegembiraan tapi juga mengalir kesedihan. Sikap hidup eling lan waspodo harus dikuatkan selama pergantian tahun. Pesan hati-hati disampaikan paranormal perempuan Eyang Rati yang sudah banyak membuat ramalan. Dalam penglihatan Eyang, bencana datang dari unsur air karena bulan Desember adalah gede-gedene sumber alias curah hujan yang sangat tinggi. Air akan menggenang di mana-mana, termasuk Jakarta yang memang sudah menjadi langganan banjir. Tapi Desember hati-hati, karena bulan Desember ini adalah penentuan di mana yaitu peralihan bulan ke tahun, ya. Jadi di bulan Desember terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, ya, ini harus digarisbawahi karena musibah air masih ada di mana-mana. Di Jakarta aja juga ada genangan air loh, ya. Tapi mungkin dari curah hujan yang terlalu deras, ya. Meski tidak ingin merinci secara mendetail, tapi Eyang Rati meminta warga di kota Sukabumi dan Aceh untuk berhati-hati. Di dua lokasi itu, Eyang Rati mendapatkan sinyal bahaya yang harus diwaspadai. Di Sukabumi, terutama yang berada di pesisir, diwajibkan untuk waspada karena akan ada gelombang tinggi yang sangat berbahaya. Sinyal yang jauh lebih berbahaya muncul saat Eyang Rati menyebut Aceh. Sebab yang terjadi, Eyang mendengar suara orang menjerit minta tolong. Kalau di sekitaran pantai-pantai itu harus digarisbawahi. Masalahnya apa? Ombak yang tidak terduga, ya. Begitu dia bisa seperti marah, ya. Terutama orang-orang yang ada di Sukabumi. Ini harus hati-hati. Hati-hati karena ombak ada di sana ini susah diprediksi, susah banget, ya. Dan kembali mungkin ke Aceh, ya. Dan Aceh juga harus digarisbawahi karena yang ada sinyal seperti air, ini kok ada orang minta tolong. Gempa juga. Tapi gempa ini di daerah patahan yang sering, ya. Meskipun dia getarannya sedikit, tetapi ya cukup mengagetkan lah, ya. Karena kalau sering kan orang juga hati-hati, takut melakukan apa-apa. Karena sampai 4 apa 5 itu udah besar banget gitu.
Udah besar banget, udah kepala tuh puyeng. Mulai bulan Desember yang menjadi pintu menuju tahun baru, kewaspadaan harus berlipat-lipat. Sebab bencana datang dalam skala besar di setiap pergantian tahun. Bencana yang nanti akan datang pertama adalah goncangan angin puting beliung. Kondisi itu tidak boleh dianggap ringan walaupun hanya tiupan angin, tapi membawa dampak yang sangat buruk. Sementara itu, bencana yang datang berikutnya berhubungan dengan air dan laut. Itu terjadi hingga triwulan pertama tahun 2025. Ini kita juga harus hati-hati, angin puting beliung, ya. Ini jangan dilupakan. Ya. Mobil aja bisa terangkat loh. Hati-hati di bulan Desember dan Januari. Karena ini rawan-rawannya. Ombak mulai membesar, ya. Desember, Januari sampai Maret ini ombak sangat membesar dan angin puting beliung ini merajai. Pada akhirnya harus diakui bahwa bencana alam sebagian besar merupakan buah dari hukum sebab akibat. Oleh sebab ulah manusia yang serakah pada alam, maka berakibat kemurkaan yang sangat menakutkan. Harmoni semesta telah terbelah oleh kepentingan-kepentingan sesaat sehingga berdampak pada kerusakan tanpa pernah diperbaiki. Bagaimana manusia sekarang serakah-serakah, ya. Pohon gak mengganggu dia ditebang, ya. Dibuat mebel lah, ya. Jadi seperti sekarang ini kita harus bersahabat sebetulnya dengan alam. Jadi ini masih berhubungan dengan air dan akar-akaran. Kenapa akar-akaran? Seperti sekarang ini banyak pohon-pohon yang ditumbangkan, ya, ditebas. Yang kayunya katanya untuk kertas, untuk ini, untuk itu. Yang dirugikan alam sendiri. Akhirnya bergejolaklah alam ini. Sebagai ahli spiritual yang cukup senior, Eyang Rati tidak ingin jumawa. Semua yang diramalkan bukan berasal dari dirinya, melainkan sinyal yang ditangkap dari alam gaib. Sinyal-sinyal itu datang lewat bisikan para leluhur yang mewanti-wanti untuk berhati-hati. Itu bukan semata-mata dari mulut Eyang, ya. Karena kalau yang begini ini itu semua hasil daripada wahyu, ya. Bukan wah nanti menggetarkan dunia kalau dari mulut Eyang sendiri. Tetapi ini berdasarkan pitutur. Jadi Eyang tidak akan berani karena meramal sesuatu yang mendalui Tuhan itu tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk hal yang maut. Tapi benarkah wabah penyakit mematikan bakal datang di tahun 2025? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gunung berapi masih menjadi-jadi dalam memberi ancaman bencana alam. Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire semestinya tidak main-main dengan gunung. Pemetaan bencana harus serius agar korban bisa dihindari. Sebab hampir semua gunung berapi di Indonesia sangat berbahaya jika mengalami erupsi. Tapi pada awal tahun 2025, ledakan yang mengerikan
tidak hanya terjadi pada gunung api, karena ada industri yang mengalami ledakan akibat instalasi yang mengalami kerusakan. Akan ada ledakan baik gunung maupun beberapa industri ya. Aku bilang beberapa industri yang raksasa yang memang akan terjadi di tahun 2025. Ada 3 kejadian nanti di tahun 2025. Itu kecelakaan murni, kecelakaan kerja. Ada juga yang memang 2 itu kecelakaan kerja, 1 itu memang ada sabotase dari pihak-pihak tertentu. Kondisi alam yang sedang tidak baik pada akhirnya memang mengirim banyak bencana. Salah satu yang harus diwaspadai adalah munculnya wabah penyakit sangat mematikan. Wabah terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim, sehingga mengakibatkan pandemi meski tidak sampai mengalami lockdown. Virus mematikan ini menggerogoti kesehatan dengan menyerang pernafasan. Dampaknya juga jauh lebih mengerikan dibanding virus corona. Akan ada wabah yang memang di sini nampaknya mulai dari sekarang pun sudah mulai dari iklim yang itu tadi ya, berbeda-beda, yang berubah-ubah, kita nggak pernah bisa prediksi. Bahkan ini juga wabah di tahun depan itu akan ada kaitannya dengan pernafasan ya, dan memang ini juga akan lebih mematikan dari sebelumnya. Namun sepertinya tidak akan membuat lockdown ya, tapi ini akan berpengaruhnya kepada banyaknya orang sakit ya, banyaknya juga imun tubuh yang akan melemah, bahkan berujungnya pada kematian. Virus corona yang sangat menakutkan ternyata masih belum apa-apa dibanding wabah yang akan datang pada awal tahun 2025. Jauh lebih mematikan serta menyebar secara cepat. Lalu benarkah tahun depan orang akan semakin tidak peduli dengan hukum? Apa yang membuat mereka abai pada aturan demi menjadi viral? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak hanya alam yang akan semakin banyak mengirimkan bencana, fenomena viral juga bakal memberi suasana tak menentu. Karena semua orang mengejar viral dengan mengabaikan semua aturan. Saat ini, orang seperti tidak takut pada hukum, tidak peduli pada nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak peduli dengan norma sosial. Semua ditabrak demi menjadi viral. Sosial media yang sudah menjadi industri juga membuat orang semakin nekat. Cara-cara tidak benar dilakukan agar tenar. Fenomena viral itu mereka orang berlomba-lomba ingin viral sehingga mereka sudah tidak ada akal, nalar, akal sehat, rasa berkemanusiaan. Sehingga dia udah ibaratnya gini, udah bodo amat lah, udah bodo amat. Dan dia kayaknya dengan yang namanya hukum itu dia udah, karena berpikirnya gini, gue nanti juga masuk penjara ngetop gitu, nanti saya juga masuk penjara ada pengacara yang mau gratisan, nanti juga banyak ahnya gitu ya. Tapi ya seperti itu aura ya, kalau auranya memang begitu, jadi udah nggak bisa udah nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Sekarang seperti itu, apa ya namanya, semakin, kalau saya bilang semakin menggila. Gejala alam yang meniti kehancuran semakin nyata terbaca. Bencana datang bagai silih berganti. Sementara ulah manusia semakin tidak peduli pada semesta. Semua berburu viral dengan mengabaikan aturan dan norma sosial. Kondisi ini yang akan menjadi bencana kian menyengsarakan.
Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.